Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, Bapak Arisman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok hukum Islam kami. Kami terdiri dari Muhammad Fikri Fahrezi, Pandu Putro Kinasi, Jonathan Morentes Daci, Pramudia Yoga Tri Anggoro, dan juga Syamit Amar Baisir. Yang pertama, kami ingin membahas mengenai kasus dari pemerkosaan oleh Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia, dihukum seumur hidup oleh pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria selama rentang waktu 2,5 tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Berdasarkan sistem hukum Inggris, identitas korban perkosaan termasuk nama tidak boleh diungkap seumur hidup kecuali korban memilih untuk membuka jati dirinya. Sejak awal persidangan, Reinhard selalu mengatakan hubungan seksual itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Reinhard Sinaga disebutkan melakukan tindakan perkosaan ini di apartemennya di pusat kota Manchester. Modus yang dilakukan Reinhard adalah ia meninggalkan apartemen larut malam, kemudian mencari orang-orang yang tampak mabuk atau rentan. Setelah memulai percakapan, dia akan membujuk mereka kembali ke flatnya dengan tawaran minuman atau kesempatan untuk mengisi baterai telepon mereka. Reinhard kemudian mencampur minuman mereka dengan GHB obat golongan C. Dia akan memperkosa atau menyerang mereka secara seksual, seringkali, berkali-kali, dan merekam kejadian itu di teleponnya. Skala sebenarnya dari pelanggaran Sinaga mungkin tidak pernah diketahui. Polisi telah menetapkan setidaknya 195 orang diserang secara seksual dan difilmkan, tetapi lebih dari 70 orang belum diidentifikasi. Ketika petugas memeriksa ponsel Reinhard dan perangkat digital lainnya, mereka menemukan rekaman mengerikan yang menunjukkan dia memperkosa korbannya. Didakwa atas 136 pemerkosaan yang dilakukan di Manchester, Inggris. Sejak tahun 2015 sampai 2017, Sinaga menjalani 4 sidang terpisah pada tahun 2018 sampai 2020. Saat ini ia menjalani 88 hukuman penjara seumur hidup secara bersamaan dengan masa kurungan minimal 30 tahun. Pemerkosaan menurut hukum Islam. Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas di dalam Al-Quran, karena hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan di dalam Al-Quran karena mempunyai hikmah yang tersendiri. Sebab itulah, para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersama dengan hukuman zina. Cuma, pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina, karena ia berlaku dengan kekerasan. Jadi, hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Pasalah boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim hudud. Yang pertama, hudud zenaya zina. Progol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sembarang keraguan di pihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku zenaya zina. Yang kedua ada hudud zenaya hirabah. Dalam case ini, terdapat unsur mencerdaskan atau bisa dikatakan unsur ancaman, sama ada ancaman terhadap nyawa, harta benda, dan lain-lain. Kepada korban yang boleh menyebab pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain, yaitu hirabah hukuman. Hudud jenayah zina. Jika pesalah gair muhsan, yaitu yang belum pernah berkawin, disebat 100 sebatan dan tagrib, yaitu dibuang negeri selama setahun. Kemudian, jika pesalah muhsan, yaitu yang sudah atau pernah berkawin, dirajam sehingga mati. Hukuman ini sabit dengan ijma ulama tanpa hilaf. Hukuman sebatan bagi penzina muhsan adalah hilaf utama. Pendapat jumhur yang wajib adalah rajam tanpa sebat.
Hudud jenayah hirabah. Yang pertama, hukuman qisas. Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbukti mencerdaskan atau membunuh korban, mencederakan atau membunuh korban. Yang kedua ada ta'zir. Tertuduh boleh dijatuhkan hukuman ta'zir jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk hukuman ta'zir adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang ketiga ada hukuman tambahan. Namun begitu, hukuman tambahan bagi kesalahan pemerkosaan yaitu yang pertama, pemerkosa wajib membayar mahar misil kepada korban. Yang kedua, pemerkosa wajib membayar kepada korban pampasan atau pampasan. Jika korban dicederakan dan pada masa yang sama, pasalah tidak disabitkan dengan hukuman qisas. Pemerkosaan sesama jenis. Dalam Islam, perilaku seks menyimpang seperti homoseksual atau liwat, lesbian atau sihak, sodomi atau ityan al-ba'im, dan semacamnya dilarang dengan tegas. Bahkan, belajar dari sejarah, Allah membinasakan kaum Nabi Lut karena perilaku seks menyimpang mereka. Sebab selain membawa kerusakan biologis, juga mendatangkan bencana dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mencela tingkah laku seksual yang menyimpang, baik menyimpang dari norma maupun dari kezaliman. Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa sodomi haram hukumnya dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar, atau fahisyah. Menurut dia, pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Begitu pula dengan pemerkosaan. Dalam pandangan Islam, tindakan ini disebut dengan istilah hirobah atau perampokan. Dalam hal ini, hirobah bermakna orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Bagi orang yang berbuat demikian, hukumannya sungguh berat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.